Teka-teki kelanjutan koalisi Golkar dengan Partai Demokrat akhirnya terjawab. Rapat pimpinan harian Partai Golkar Rabu siang memutuskan untuk tidak melanjutkan pembicaraan koalisi dengan Partai Demokrat menghadapi pemilu presiden 8 Juli mendatang. Selain itu, Golkar juga akan membuka peluang berkoalisi dengan partai politik lain. Namun, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Iskandar Manji, menyatakan meskipun tidak bersama Partai Demokrat dalam Pilpres mendatang, Golkar akan tetap bekerja sama dengan Demokrat dalam masalah kerakyatan. Ya, jadi saya kira kita harus bisa menerima kenyataan politik yang terjadi sekarang ini. Tidak usah kita semua berkepala panas, saya setuju dengan Saudara Ruhut tadi. Mari kita melihat perkembangan-perkembangan ini sebagai satu proses perkembangan demokrasi di tanah air kita dan kita tangani dengan baik supaya kita bisa lewati. Jadi bukan mustahil nanti ketika di parlemen Golkar ini sudah walaupun tidak bersama Demokrat, tapi kalau ada hal yang menyangkut kepentingan rakyat, kita pasti bantu. Itu nggak mungkin kita mau merusak diri kita, mengorbankan kepentingan rakyat, lalu kita kepentingan egoisme partai, tidak. Yakinlah bahwa Golkar akan selalu mengedepankan itu. Dan kita akan bantu Demokrat di parlemen kalau itu untuk kepentingan rakyat. Sikap Golkar ini diambil setelah lobi politik antara Partai Golkar dan Demokrat yang dilakukan tim 9 dan tim 3 sejak kemarin tidak mencapai titik temu. Meski demikian, Golkar belum memutuskan partai mana yang akan diajak berkoalisi dalam pemilu presiden. Sementara itu, nama capres yang akan diusung pada Pilpres sudah mengerucut pada nama Yusuf Kala. Keputusan resmi mengenai nama capres, cawapres, dan partai yang akan diajak berkoalisi akan dibahas pada Rapimnasus besok. Setelah DPP Partai Golkar memutuskan tidak berkoalisi dengan Partai Demokrat, Wakil Presiden yang juga Ketua Umum Golkar tidak menghadiri rapat kabinet bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketidakhadiran Wapres Yusuf Kala dalam ratas ini mengejutkan sejumlah menteri, khususnya Mensesnek Hatta Rajasa dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. Karena sebelum rapat dimulai, kedua pembantu presiden itu memastikan kehadiran Wapres Yusuf Kala dalam ratas tersebut. Meski tanpa kehadiran Wapres, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap melanjutkan rapat terbatas yang membahas pelaksanaan World Asian Conference. Tim Liputan Metro TV. Rapat pleno KPUD baru berjalan 1 jam. Namun tiba-tiba Ketua KPU Kabupaten Semarang, Agus Hastomo Utomo jatuh pingsan. Semua yang hadir tampak kaget dan langsung menghampirinya. Agus diduga pingsan karena kelelahan akibat bekerja ekstra menyelesaikan penghitungan suara di wilayahnya. Namun teman-temannya sesama pengurus KPU tidak tahu jika selama ini Agus sakit karena kelelahan. Karena Agus tidak pernah menceritakan kondisinya kepada teman-temannya. Di Sumatera Utara, kericuhan terjadi saat berlangsung rekapitulasi akhir di KPUD Pematang Siantar. Seorang saksi parpol terlibat perkelahian dan nyaris terlibat baku pukul dengan anggota Panwaslu. Saksi yang bernama Julianto Simanjuntak ini kesal dengan jawaban seorang anggota Panwaslu. Saksi saat itu menanyakan soal pengaduan dugaan pelanggaran dalam pemilu legislatif. Namun Panwas menjawab agar saksi menanyakan kasusnya kepada polisi. Kami menyelesaikan pemilu ini. Protes rapat pleno juga terjadi di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Puluhan simpatisan partai kecil menduga telah terjadi kecurangan. Simpatisan Partai Gerindra misalnya menuding KPU meloloskan calon legislatif tertentu. Karena itu para simpatisan partai kecil ini mendesak agar sidang pleno dihentikan sementara. Tim Liputan Metro TV. Meski tenggat waktu rekapitulasi suara di daerah telah lewat 1 hari, namun suara yang masuk ke KPU Provinsi masih belum final. Seperti yang terjadi di KPUD Medan, Sumatera Utara. Dari 21 PPK, baru 13 PPK yang telah menyerahkan rekapitulasi suara. Padahal KPU Medan bersama petugas kepolisian telah mengambil alih penghitungan di seluruh PPK. Namun penghitungan suara di KPUD ini juga diwarnai protes sejumlah perwakilan parpol. Sementara penghitungan suara manual di KPUD Jawa Timur juga molor dari jadwal. Dalam 2 hari terakhir, KPUD Jatim hanya mampu menyelesaikan penghitungan suara di 11 dari 38 kabupaten dan kota. Terlambatnya penghitungan akibat lambatnya penyerahan berkas rekapitulasi dari KPU kabupaten dan kota ke KPU provinsi.
Sementara itu, protes mewarnai proses rekapitulasi suara di KPUD Sulawesi Tenggara. Keributan terjadi saat KPUD Kabupaten Buton melakukan rekapitulasi suara tanpa menginput suara sah atau tidak sah. Proses penghitungan ini langsung mendapat protes dari para saksi parpol yang meminta proses penghitungan dihentikan. Protes juga mewarnai penghitungan suara yang digelar KPUD Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Sejumlah saksi memprotes hasil penghitungan suara karena terdapat suara yang berkurang. Mereka menuduh anggota PPK telah melakukan manipulasi dan menggelembungkan suara dari salah satu caleg. Dari Medan, Surabaya, dan Kendari, Tim Liputan Metro TV. Komunikasi politik antar parpol semakin gencar dilakukan. Setelah bertemu dengan PDI Perjuangan Kamis malam, Ketua Umum Golkar Yusuf Kala bertemu dengan Ketua Umum Hanura Wiranto. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 1 jam di posko pemenangan Partai Golkar di Jalan Klimangun Sarkoro Menteng, Jakarta Pusat ini, keduanya sepakat membangun koalisi yang lebih besar. Dan ini suatu kemungkinan suatu koalisi yang lebih besar dengan teman-teman yang lain. Dan dalam pertemuan tadi telah menghasilkan kesepakatan untuk membahas lebih lanjut lagi bersama partai-partai lain, tapi kita sudah sepakat bahwa kita akan bangun koalisi seperti itu. Ada satu kesamaan semangat, ya, kesamaan tekad untuk membangun satu pemerintahan yang lebih kuat di masa yang akan datang. Itulah yang menjadi acuan kita, sehingga kita sepakat bahwa akan membangun suatu koalisi yang lebih besar lagi, ya, untuk memastikan bahwa suatu saat kita bisa memastikan bahwa akan terbangun, akan lahir suatu pemerintahan yang lebih kuat lagi. Setelah pertemuan ini, kedua parpol juga sepakat melanjutkan komunikasi politik dengan partai-partai lain. Diharapkan dalam waktu 1 hingga 2 hari ke depan sudah dapat disepakati arah dan bentuk koalisi ini. Wiranto menambahkan, Hanura sendiri telah berkomunikasi dengan 8 parpol yang tergabung dalam poros penegak kebenaran sebelum bertemu dengan Golkar. Tim Liputan, Metro TV. Ya, nama itu sebenarnya nama yang berkembang di dalam Rakernas yang lalu di Solo. Salah satu nama yang paling dominan disebutkan adalah Pak Prabowo. Itu adalah nama yang secara dominan disebutkan oleh seluruh daerah-daerah dengan berbagai alasan. Salah satu alasan utamanya adalah kedekatan kesamaan pandangan, ideologi, dan juga sekaligus partainya adalah sebuah partai yang mempunyai kedekatan konstituen dengan PDI Perjuangan. Satu nama yang lain yang juga disebut oleh 3 provinsi tadi siapa? Di antaranya adalah Pak Sultan. Tetapi juga ada yang memberikan catatan bahwa bekerja sama dengan Partai Golkar merupakan salah satu alternatif, karena bagaimanapun Partai Golkar sebagai partai yang besar tentunya mempunyai keinginan dan kemauan yang sama, apalagi tadi malam Ibu Mega telah bertemu dengan Pak JK, sehingga inilah yang menjadi hal pertimbangan-pertimbangan yang ada. Kenapa dalam butir ketiga diberikan keleluasaan kewenangan untuk mengambil langkah-langkah strategis kepada Ibu Mega agar beliau bisa melakukan pendekatan lobby-lobby, komunikasi, termasuk dengan Pak Prabowo, dengan Sultan, dengan Hanura, dan sebagainya. Mengenai bekerja sama bersama-sama di parlemen, dan sudah ada 6 partai yang bersepakat besok insya Allah jam 2.30 di kantor Hanura akan ada penandatanganan dan kesepakatan, dan sekaligus juga pembahasan terakhir mengenai bentuk kerjasama yang akan dilakukan untuk menghadapi pemilu presiden dan wakil presiden. Sehingga dengan demikian sekali lagi kami ingin menyampaikan secara terbuka bahwa apa yang dikerjakan oleh partai-partai ini dalam rangka untuk menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden semata-mata ingin agar pemerintahan ke depan itu lebih stabil, lebih kondusif, lebih kuat. Karena bukan berarti yang lain tidak ya, tetapi tentunya ini baik untuk demokrasi. Siapa aja Pak yang hadir di Jadi besok yang sudah menyatakan kesediaan hadir, terutama partai yang diprediksi untuk lolos parliamentarian threshold adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Hanura, Gerindra, P3. Insya Allah Partai PAN juga rencananya akan mau hadir karena baru konfirmasi besok. Kemudian juga ada partai-partai lain.
ya kita memang membuka diri untuk siapa saja yang bersedia untuk bekerja sama di parlemen maupun di pemerintah.